semuanya, apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal nih harus kita persiapkan. Apa nih Kak Helen? Hah, apa ya kira-kira Kak Tasya? Yuk kita lihat sama-sama. Menari dan bersuka cita, hai semua yang dibebaskannya. Tuhanlah sumber pengharapan, bawa pujian syukur baginya. Nah adik-adik, itu dia tadi beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai ibadah kita. Sekarang Kak Helen mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan lagu Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Doa kita akan dipimpin oleh Kak Tasya. Ayo, lipat tangannya adik-adik, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan sehat dan segar. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih. Sekali lagi Kak Helen tanya, masih semangat? Masih. Nah, biar adik-adik tambah semangat, kita memuji Tuhan dengan lagu High and Low. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about
nama Tuhan. Kak Helen dan Kak Tasya senang sekali ngeliat adik-adik. Benar nggak Kak Tasya? Benar dong Kak. Baik, sebelum kita masuk ke dalam persembahan, mari kita angkat satu pujian sekali lagi. Jadi adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita angkat pujian Ku Mau Bernyanyi. Langsung aja musik. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Ada yang harus adik-adik persiapkan. Yang pertama, uang persembahan. Yang kedua, amplop. Jika sudah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Dan sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan dan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian dengan judul Jangan Lelah. Yang selalu mencukupkan.
semua, apa kabar kalian hari ini? Kester harap kabar kalian tetap sehat dan tetap semangat seperti biasanya. Karena Kester tahu kalian ini anak-anak Tuhan yang selalu setia, yang selalu menanti-nantikan yang namanya hari Minggu untuk beribadah dan bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Luar biasa ya buat kalian ya. Luar biasa juga buat orang tua yang selalu mengingatkan anaknya untuk beribadah, yang selalu mendampingi anaknya juga untuk beribadah ya, baik itu ibadah sekolah minggu maupun ibadah remaja. Terima kasih ya buat peran serta orang tua dalam kita mendidik dan membimbing anak-anak kita untuk selalu taat beribadah kepada Tuhan. Oke, Kak Esther juga mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita minggu ini yang boleh tampil minggu ini, kita bisa saksikan bersama-sama. Ada Kak Helen dan Kak Tasya. Terima kasih ya Kak ya. Juga ada Kak Jelena. Terima kasih di sela-sela kesibukan kalian bisa mengambil waktu untuk tag video memimpin ibadah kita, ibadah gabungan kita pada minggu hari ini. Tetap semangat melayani Tuhan. Baik adik-adik, selanjutnya Kak Esther juga mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian. Ya, buat kalian semua yang berulang tahun pada hari ini. Ya, hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sampai tanggal berapa? Oke, sampai tanggal 5 Juni 2021. Dengan bertambahnya usia kalian, artinya kalian sudah semakin dewasa dalam segala hal. Dan semua orang yang mengasihi kalian pasti berdoa yang terbaik buat kalian. Kiranya kalian senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala apapun itu yang menjadi pergumulan kalian. Selamat ulang tahun sayangku, Tuhan Yesus memberkati kalian. Oke, di sini juga Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria juga mengajak kepada teman-teman anak-anak sekolah minggu untuk saling peduli kepada anak-anak sekolah minggu atau saudara-saudara kita yang lain. Apabila ada yang sakit, apabila ada yang lagi bermasalah, ada yang lagi berbeban berat, mari kita bantu mereka dengan dukung doa ya sayangku ya, dan beri penghiburan kepada mereka. Kita selalu ingat dalam suasana apapun itu, suka maupun duka, ada Tuhan Yesus di sana. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita. Hanya kepada Dia saja kita sebagai anak-anaknya berpengharapan. Oke sayangku, tetap semangat, andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Tuhan Yesus menyertai kalian. Tidak bosan-bosannya Kak Esther selalu mengingatkan kita untuk tetap waspada terhadap virus COVID-19, yang mana adik-adik juga sudah tahu bahwa virus ini sudah bermutasi, dan mutasi yang baru itu sudah masuk ke kota Palangkaraya ya sayang ya, dari berita-berita yang beredar. Oleh karena itu kita jangan sampai lengah untuk menerapkan protokol kesehatan 5M. Jangan sampai adik-adik lengah. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita sendiri sehat dan orang-orang di sekitar kita juga sehat. Ya, mari kita sayangi diri kita dan orang-orang di sekitar kita dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. Nah adik-adik, sebentar lagi pasti yang mau naik kelas akan mengikuti ujian kenaikan kelas ya. Oleh karena itu persiapkan diri kalian. Jadi jangan sampai waktu kalian terbuang sia-sia hanya untuk main game ya. Luangkan waktu kalian untuk belajar, mempersiapkan diri kalian untuk mengikuti ujian kenaikan kelas supaya nanti bisa naik kelas ya sayangku ya. Oke adik-adik semua, baik anak sekolah minggu maupun remaja, demikian dulu informasi singkat dari Kak Esther. Sekarang persiapkan diri kalian semua untuk mengikuti ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik, selamat datang di kelas besar. Nah,
Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau angkat pujian dulu dengan judul Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami, ku memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, ku memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Baik adik-adik, tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan. Tetapi seperti biasa, sebelum kita mendengarkan cerita dan pembacaan Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas berkat-Mu sepanjang hari kami, sepanjang hidup kami, sehingga kami dapat bersekolah minggu di hari minggu ini ya Bapa. Dan sekarang kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu, kiranya Kau berkati Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami baca. Inilah ibadah kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita, kita mau flashback dulu ke cerita-cerita minggu lalu. Nah, minggu lalu kan kita sudah mendengar cerita dan kisah tentang bangsa Israel yang dilepaskan dari perbudakan di Mesir adik-adik dan menuju ke negeri apa ya? Iya betul, yaitu ke negeri Kanaan. Kabar tentang apa ya yang dilakukan oleh Allah untuk bangsa Israel menyebar ke negara-negara lain yang ditemui oleh bangsa Israel dalam perjalanan, termasuk Kanaan. Nah, kira-kira kabar apa sajakah itu? Apa yang terjadi ketika orang Amalek menyerang bangsa Israel dari belakang? Ada yang masih ingat? Adik-adik dapat membuka kembali di kitab Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat ke-8 dengan ke-16. Nah, di situ adik-adik membaca lagi biar kita mengingat lagi cerita-cerita minggu lalu. Terus, apa yang terjadi ketika Raja Sihon dan Raja Oge tidak mengizinkan bangsa Israel melewati negara mereka? Nah, itu adik-adik dapat flashback-nya lagi dan membacanya kembali dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat ke-21 sampai ke-30 dan di Bilangan pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-31. Raja-raja Kanaan gemetar sekali ketika mereka mendengar bahwa Allah
yang hebat memimpin bangsa Israel yang sekarang berkemah di mana? Iya betul, yaitu di lembah Sungai Yordan dekat kota Sitim adik-adik. Waktu penghakiman bagi bangsa Kanaan sudah tiba. Allah sudah bersabar terhadap cara hidup mereka yang sangat jahat, penyembahan berhala, dan semua dosa yang sudah mereka lakukan. Sekarang Allah ingin mengusir mereka dari negeri yang indah itu adik-adik dan memberikannya kepada bangsa Israel. Musa sudah meninggal, tetapi Allah sudah menyiapkan pengganti Musa, yaitu Yosua. Yosua ini adalah hamba yang sangat setia untuk menggantikan dia sebagai pemimpin. Jadi si Yosua inilah yang menggantikan Musa adik-adik. Nah, adik-adik penasaran nggak? Kita minggu ini cerita tentang apa ya? Kalau penasaran, kita langsung aja dengar cerita minggu ini yang disampaikan oleh kakak siapa. Yuk kita lihat. Teman-teman, sekarang kita akan membaca Alkitab Yosua pasal 1 ayat 1-4. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Teman-teman, sekarang kita lanjut baca Alkitabnya dari Yosua pasal 5 ayat 1-10 dan dilanjutkan ke 12. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat menghadapi Israel itu. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bersih gandum. Pada hari itu juga, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Shalom adik-adik semua. Minggu ini Kayola yang akan menyampaikan firman Tuhan. Nah adik-adik, setelah bangsa Israel melewati perjalanan yang sangat panjang, akhirnya mereka tiba di Sitim. Dan juga bangsa Israel berkemah di sana. Nah, Sitim ini berada di sebelah timur sungai Yordan. Dan tempat itu biasanya itu sunyi adik-adik. Tapi karena mereka datang, maka daerah itu menjadi ramai dan juga banyak kegiatan. Bangsa Israel tahu adik-adik kalau tujuan mereka itu sudah dekat dan juga sebentar lagi mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Jadi para lelaki saat itu langsung menyiapkan kemah mereka adik-adik, dan juga ibu-ibu di sana menyiapkan selimut untuk tenda mereka adik-adik, dan juga anak-anak yang sudah besar mereka membantu orang tuanya untuk menyiapkan kemah. Yosua adalah pemimpin baru untuk bangsanya adik-adik, dan usianya Yosua ini sudah tidak muda lagi. Dia masih muda saat dia meninggalkan negeri Mesir. Musa sudah memilih Yosua untuk menjadi hambanya selama 40 tahun perjalanan panjang di padang gurun adik-adik. Jadi selama itu Yosua banyak mendengar dan juga belajar dari Musa adik-adik. Dari generasinya
hanya Yosua dan Kaleb yang masih hidup adik-adik, sedangkan yang lainnya itu sudah mati di padang gurun. Yosua dan Kaleb adalah orang yang tertua di antara orang Israel saat itu. Pada suatu hari, Yosua berjalan mengelilingi perkemahan bangsa Israel dan mendekati tepi sungai Yordan. Pada waktu itu, air naik ke tepian dan mengalir deras seperti pada musim panen. Di seberang sungai, ia dapat melihat kota Yeriko dengan temboknya yang tinggi dan kuat, yang dijaga ketat oleh penduduknya. Kira-kira bagaimana cara menyeberang sungai Yordan yang deras itu? Dan bagaimana caranya untuk mengalahkan kota Yeriko? Tiba-tiba terdengar suara Tuhan. Yosua, Yosua. Ya Tuhan, inilah hamba-Mu, sahut Yosua adik-adik. Jangan takut Yosua. Tuhan berfirman, sama seperti aku menolong Musa, aku juga akan menolongmu. Engkau akan memimpin umatku menyeberangi sungai ini. Dan nanti jika engkau sudah memasuki negeri Kanaan, setiap wilayah yang engkau injak dengan iman akan kuberikan kepadamu. Tetapi ingatlah, bertindaklah selalu sesuai dengan apa yang ditulis Musa dalam kitab Taurat tentang hukum Allah dan perbuatannya. Kitab itu harus kau baca siang dan malam dan renungkan semuanya. Janganlah kau menyimpang ke kiri atau ke kanan dari apa yang sudah kukatakan. Engkau akan berhasil seperti Musa jika engkau menaati perintahku. Mendengar Tuhan berbicara kepadanya, Yosua tenang adik-adik, dan dengan semangat baru ia kembali ke perkemahan untuk mengatur langkah-langkah berikutnya. Supaya lebih mengerti situasi di seberang sungai Yordan, Yosua mengirim 2 pengintai ke kota Yeriko. Itu adalah tugas yang sangat berbahaya. Mereka berhasil masuk ke kota, tapi kemudian hampir tertangkap adik-adik. Rupanya, beberapa orang di kota Yeriko melihat mereka sedang menyelidiki kota dan memberitahu kepada raja. 2 pengintai itu menyelinap masuk ke rumah seorang perempuan yang sering menerima kunjungan laki-laki. Nama perempuan itu adalah Rahab adik-adik, dan rumahnya ada di dekat tembok kota. Mereka memohon kepadanya untuk menyembunyikan mereka. Meskipun hal itu sudah diketahui para prajurit raja. Para prajurit sudah dalam perjalanan menuju rumah Rahab. Tok 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 tok, buka pintu, seru tentara-tentara itu dengan tidak sabar adik-adik. Dan perlahan-lahan Rahab membuka pintu rumahnya. Apa yang kalian ingini? Tanyanya. Bawa keluar orang-orang yang datang padamu, sebab mereka datang untuk menyelidiki negeri ini. Perintah kepala prajurit adik-adik. Orang-orang yang menyelidiki negeri ini? Tanya Rahab pura-pura kaget. Memang, tadi ada 2 orang asing yang singgah di sini. Tetapi, saya tidak tahu siapa mereka. Pada waktu hampir malam mereka pulang, sebelum pintu gerbang ditutup. Cepatlah cari mereka, pasti mereka belum jauh. Mungkin kalian masih bisa menyusulnya. Mendengar hal ini, para prajurit meninggalkan pintu gerbang kota dan turun ke arah aliran sungai Yordan. Dan sejak itu, pintu gerbang dijaga dengan ketat adik-adik. Setelah mereka pergi, cepat-cepat Rahab naik ke atap rumah tempat ia menyembunyikan 2 pengintai itu. Dengarlah, Tuhan Allahmu adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Aku tahu bahwa Allahmu sudah memberikan tanah ini kepadamu. Kami sudah mendengar bahwa Allah membuat jalan untuk kalian lewat Laut Teberau dan menolong kalian mengalahkan orang Amori. Semua orang Yeriko takut dan khawatir karena kalian. Sekarang berjanjilah kepadaku, ketika kalian masuk untuk mengambil kota ini, biarkanlah aku dan keluargaku hidup, karena aku sudah berbuat baik kepadamu hari ini. Baiklah, nyawa kami jaminannya, kata mereka adik-adik. Pada saat itu, kamu harus mengumpulkan semua keluargamu di dalam rumah ini. Dan sebagai tanda, ikatkan tali merah di jendela rumahmu. Setiap orang yang tinggal bersama kamu di dalam rumah ini akan selamat. Kemudian, Rahab menurunkan kedua pengintai dengan tali merah lewat jendela rumahnya yang menghadap ke bagian luar tembok kota itu. Kemudian, ia menarik tali itu dan mengikatnya ke jendela.
Dua pengintai berlari menyeberangi tanah lapang dan bersembunyi di bukit sampai para pengejar mereka kembali ke kota, adik-adik. Dan ketika sudah aman untuk kembali ke perkemahan bangsa Israel, mereka melaporkan kepada Yosua, Allah sudah memberikan Yeriko bagi kita. Semua penduduk kota takut kepada kita. Dan hati Yosua pun lega mendengar hal itu. Ketika pengintai-pengintai itu pergi, bangsa Israel sudah mempersiapkan keberangkatan mereka. Mereka sudah memasak dan juga menyiapkan barang-barang mereka. Tinggal tenda saja untuk tidur di dalamnya pada malam terakhir. Hari berikutnya mereka berbaris sesuai dengan peraturan mereka. Suku demi suku dengan membawa kemah suci di tengah-tengah mereka, adik-adik. Dan hanya pada hari itu, imam-imam yang membawa tabut perjanjian berjalan paling depan. Yang lain harus mengikuti dalam jarak kira-kira 1 kilometer di belakang tabut, supaya mereka semua dapat mengetahui jalan yang ditunjukkan tabut karena mereka belum pernah melalui jalan itu. Saat itu, air sungai Yordan mengalir dengan sangat deras, adik-adik, meluap ke tepian, tapi ketika imam-imam masuk ke dalam air, tiba-tiba arus sungai itu berhenti. Air di hulu sungai berhenti mengalir dan menjadi bendungan jauh sekali. Sehingga aliran air ke laut mati terputus sama sekali, adik-adik. Dasar sungai menjadi kering dan keajaiban yang pernah mereka alami di Laut Merah terulang kembali. Imam-imam yang membawa tabut berhenti di tengah dasar sungai dan membiarkan semua orang melewati kiri dan kanan mereka. Lalu, setelah suku terakhir sampai di tepi barat sungai Yordan, Yosua memerintahkan 12 orang, seorang dari setiap suku, untuk mengambil 12 batu dari tengah sungai, tempat tabut perjanjian berada, dan membawanya ke perkemahan mereka. Setelah imam-imam keluar dari sungai Yordan dan sampai di tepi sungai, air sungai itu mulai mengalir kembali dan meluap seperti semula, adik-adik. Nah, sekarang bangsa Israel sudah benar-benar ada di tanah perjanjian. Mereka mendirikan kemah di Gilgal. Yosua menyuruh 12 orang tadi untuk mendirikan tugu peringatan di sana dengan menggunakan 12 batu dari dasar sungai. Yosua berkata kepada mereka, adik-adik, pada masa yang akan datang, jika anak-anak bertanya kepada ayah mereka, apa arti batu-batu ini, katakan kepada mereka bahwa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan di atas tanah yang kering. Allah melakukan hal yang sama seperti ketika Ia mengeringkan Laut Merah sehingga kita dapat menyeberanginya. Penyeberangan di sungai Yordan terjadi pada hari ke-10 bulan pertama, tepat 40 tahun setelah mereka meninggalkan Mesir. Dan saat itu adik-adik, tiba saatnya bagi mereka untuk memilih anak domba Paskah dan merayakan perjamuan Paskah pada hari ke-14 bulan itu. Dan seperti yang dijanjikan Tuhan, mereka makan hasil dari tanah Kanaan seperti gandum. Begitu enak rasanya adik-adik. Pada hari setelah bangsa Israel mulai makan makanan yang tumbuh di Kanaan, mereka tidak menemukan mana lagi, roti dari surga yang sudah Allah berikan dengan setia selama 40 tahun. Jika mereka tidak menyimpan ukuran mana itu di dalam tabut perjanjian, keturunan mereka tidak akan pernah tahu seperti apa bentuk mana itu. Nah, itu dia tadi adik-adik cerita firman Tuhan minggu ini. Semoga tidak berlalu begitu saja ya, tetapi dapat adik-adik renungkan dalam kehidupan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom! Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan ya cerita yang disampaikan oleh Kak Yola. Bagaimana bangsa Israel itu bisa masuk ke tanah perjanjian dengan pimpinan siapa? Iya betul, dengan pimpinan dari Yosua. Iya, semuanya itu bisa terjadi karena Tuhan Allah menyertai perjalanan mereka.
dan itu adalah tahun ke-40 mereka keluar dari Mesir. Selama di Mesir kan mereka itu makannya roti dari surga ya, yang disiapkan oleh Allah, yang kita sebut juga dengan manna. Dan pada saat hari itu ya, pada saat Paskah yang diceritakan oleh Kak Yola tadi, mereka tidak lagi makan manna, tetapi mereka sudah memakan hasil dari tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka sudah merasakan yang namanya gandum. Wah, betapa enaknya ya sayang ya. Jadi mereka tidak lagi makan roti surga seperti sebelum-sebelumnya, yaitu manna, tetapi mereka sudah makan hasil kekayaan dari tanah perjanjian. Luar biasa. Nah, untuk ayat hafalan kalian, sudah siap untuk ayat hafalan kalian? Kalian bisa buka di Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat yang 9. Kita baca sama-sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wah, ini adalah ayat yang sangat luar biasa, dan ini juga yang menguatkan Yosua untuk kembali bersemangat memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Iya adik-adik ya. Oke adik-adik, itu tadi adalah ayat hafalan kita pada minggu ini. Dan sebelum kita menutup ibadah kelas besar pada hari ini, sekarang Kak Esther mengajak semua anak-anak sekolah minggu kelas besar untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik harus menyanyi dengan riang gembira dan mengikuti gayanya. Oke sayangku, musik. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, oh, oh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya nama Yesus siap-siapkan ya. Panggil nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Baik adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa penutup. Kak Esther minta kalian semua yang ada di rumah dan semua yang mengikuti ibadah kelas besar pada hari ini, mari semuanya kita satukan iman kita, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa yang akan Kak Esther pimpin. Nanti doa Bapa kami kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas kasih dan anugerah yang Engkau nyatakan kepada kami sebagai anak-anak-Mu.
Pada hari ini kami anak-anak-Mu telah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini bersama teman-teman kami, walaupun kami masih mengikutinya secara jarak jauh. Tapi kami yakin dan percaya anak-anak Tuhan dimanapun berada senantiasa bersatu, senantiasa menguatkan, senantiasa saling semangat untuk mengikuti ibadah-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga atas firman Tuhan dan cerita yang telah disampaikan oleh guru sekolah minggu pada hari ini, di mana kami telah belajar Engkau tidak pernah lupa akan janji yang telah Engkau ucapkan kepada kami anak-anak-Mu. Engkau senantiasa mengarahkan langkah kaki kami, asalkan kami tetap setia atas perkataan-perkataan-Mu. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran ya Bapa atas firman-Mu, atas perkataan-Mu, melalui orang tua kami, juga melalui orang-orang yang kami kasihi, guru-guru kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang berhasil dalam kehidupan ini. Bentuk kami, bimbing kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala hal, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat orang tua kami dalam mereka mendidik dan membesarkan kami sebagai anak-anak-Mu. Beri mereka hikmat, beri mereka kekuatan dan kesehatan, supaya di dalam mereka firman-Mu boleh dinyatakan, supaya di dalam mereka juga boleh mendidik kami, membimbing kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih ya Bapa, berkati keluarga kami dimanapun kami berada dengan segala macam pergumulannya. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga-keluarga yang senantiasa mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Sertailah aktivitas kami setelah ini ya Bapa, apapun yang kami lakukan, supaya apa yang kami lakukan itu semuanya itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ampuni kesalahan dosa yang sudah kami perbuat ya Bapa, melalui pikiran dan perkataan dan perbuatan kami. Ajari kami dan bentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan selalu senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, sempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, demikian dulu ibadah sekolah minggu kelas besar kita pada hari ini. Tetap setia untuk beribadah. Kita jumpa lagi minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bangkitlah